Oke. Assalamualaikum Pak Bibit. Waalaikumsalam Bu Vivi. Apa kabar Pak Bibit sore ini? Alhamdulillah sehat-sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah. Pak Bibit, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, Pak Bibit. Iya Bu, boleh Bu. Eh, Kira-kira apa yang mau Pak Bibit bicarakan sore ini? Baik, ini perihal eh, mungkin permasalahan saya Bu dengan siswa tentang cara mengajar saya Bu. Cara mengajar ya. Dari percakapan ini apa yang ingin Pak Bibit apa ya? Apa yang ingin Pak Bibit tujuannya apa seperti itu? Pengennya seperti apa dari percakapan ini? Baik, saya berharap dapat menemukan lah Bu solusi dari permasalahan ini dan dapat berbagi dengan orang lain atas permasalahan yang saya hadapi untuk ya mencari jalan keluarnya lah Bu. Oke, kita mau mencari jalan keluar ya Pak Bibit. Tadi Pak Bibit katakan bahwa ada sedikit apa ya tentang cara mengajar ya Pak Bibit. Cara mengajar. Coba Pak Bibit ceritakan dulu nih cara mengajar yang seperti apa. Baik, cara mengajar saya mungkin kurang berdampak positif ya bagi beberapa siswa. Jadi saya mengajar ya hanya meringkas, hanya menggaris bawah Bu di buku fotokopi. Kemudian setelah selesai meringkas, saya memberi latihan. Nah, ada beberapa siswa yang bosan Bu dengan cara saya mengajar seperti itu dan mereka merasa kurang mendapat perhatian dan saya juga kurang menjelaskan dari materi yang saya berikan. Oke, jadi saya garis bawahi bahwa dengan cara mengajar Pak Bibit yang sekarang ada siswa yang bosan gitu ya dengan Iya Bu. metode yang sekarang seperti itu. Nah, eh, untuk cara mengajar, apakah Pak Bibit pernah mensurvei gitu kebutuhan anak atau siswa itu seperti apa? Sehingga kan mereka berstatement bahwa cara mengajarnya membosankan seperti itu kan. Nah, jadi pernahkah Pak Bibit bertanya gitu dengan murid Pak Bibit eh ya bosannya di mana seperti itu? Kenapa bosan? Atau memang mereka punya eh apa namanya pendapat apa seperti itu? Iya, siswa tersebut ya tidak mengerjakan tugas saya dan dia hanya baring-baring saja kan Bu. Nah kemudian setelah pelajaran saya selesai, saya panggil siswa tersebut ada sekitar 3 orang. Nah, jadi ya saya tanya kenapa kamu tidur dan kamu tidak mengerjakan tugas. Dia jujur saja Bu, karena kami hanya berempat di kelas tersebut dan anak-anak tersebut menjawab, saya bosan dengan pelajaran Pak Bibit. Masuk langsung mengerjakan tugas. Masuk langsung ya tanpa ada pembicaraan atau uh, mengerjakan hal-hal lain, langsung ngeringkas. Kemudian langsung latihan Bu. Mereka merasa bosan dengan pola pembelajaran yang saya terapkan itu di kelas 11 IPS Bu. Jadi ya mereka merasa uh, belajar dengan saya suntuk lah Bu, bosan begitu. eh Ketika Pak Bibit mendapatkan statement seperti itu dari murid Pak Bibit, apa yang Pak Bibit rasakan? Baik, ternyata saya masih banyak kekurangan ya dengan cara saya mengajar, hanya masih menggunakan cara lama dan saya berusaha untuk menerima apa yang mereka sampaikan itu bagian dari aspirasi mereka dan saya harus terima karena itu bagian dari uh, kekurangan saya dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa saya.
Terus apa yang Pak Bibit lakukan? Tindakan apa yang Pak Bibit rencanakan untuk dilakukan dari pengakuan murid Pak Bibit tadi? Baik. Dari hasil pertanyaan yang saya sampaikan ke siswa saya melakukan refleksi lah untuk evaluasi diri saya tentang proses pembelajaran yang berpihak pada murid itu seperti apa. Jadi saya mulai menyusun karena dia sampaikan bosan pelajaran saya, apalagi saya masuk kelas langsung mengerjakan tugas. Nah ini saya coba untuk memberikan ice breaking seperti tebak gambar yang lucu-lucu, kemudian susun kata, atau saat setelah penjelasan materi. Jadi saya tidak monoton lah Bu, dengan metode pembelajaran saya meringkas, kemudian latihan. Ini saya berusaha untuk menjelaskan dengan lisan, dengan memperhatikan siswa lagi, tanpa hanya berfokus pada guru. Jadi sudah student center Bu. Baik, tadi saya menggarisbawahi bahwa ada kata-kata monoton gitu Pak. Jadi menurut Pak Bibit kondisi ideal di kelas itu seperti apa? Ya, baik. Kondisi yang ideal menurut saya itu mengharapkan siswa tadi itu fokus dengan pembelajaran saya. Jadi saat saya memberikan materi dengan metode pembelajaran yang bervariatif, saya berharap mereka fokus dengan sesuai apa yang diharapkan dari tujuan pembelajaran tersebut. Ya, baik, berarti Pak Bibit punya harapan bahwa anak-anak itu bisa fokus di dalam kelas ya. Berarti kalau sekarang nih di kondisi yang sekarang dan Pak Bibit tahu sendiri kondisi idealnya seperti apa. Misalkan saya kasih rentang skala 1 sampai 10, Pak Bibit pengen ngubahnya ke skala berapa nih? Baik. Kalau saya sih Bu, pengennya dia di angka 9 ya. Saya berusaha terapkan untuk mereka dapat di level 9. Oke. Untuk sampai ke level 9 ya Pak Bibit ya. Ini level yang sangat mendekati sempurna berarti Pak Bibit ya. Berarti usaha yang harus dilakukan juga harus maksimal ini. Tadi Pak Bibit sudah mengatakan bahwa pengen ngelakuin adanya ice breaking seperti itu. Kira-kira ada lagi tak Pak Bibit yang lain rencana Pak Bibit supaya fokus anak-anak, partisipasi anak-anak bisa di level 9? Ya, baik. Saya akan berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Jadi saya petakan kebutuhan murid nantinya, misalnya murid yang tipe belajarnya itu mungkin visual, lihat-lihat gambar kan, PowerPoint, kemudian audio, dia hanya bisa mendengar, saya hanya menjelaskan secara lisan, dia sudah bisa menangkap apa inti dari materi saya. Kemudian ada kinestetik Bu, dia apa ya? Dia suka liar-liar jalan-jalan gitu ke bangku satu bangku lain, suka ya Aktif mengganggu Pak. temannya lah kalau bagi kita. Ya aktif Bu. Kalau bagi kita dia mengganggu, padahal itu memang tipe belajarnya dia suka ya aktif lah ya ke teman-temannya gitu Bu. Baik, berarti tadi selain mengubah metode, kemudian menerapkan pembelajaran diferensiasi, kira-kira ada lagi tidak Pak selain itu? Ya, kalau dari saya Bu, mungkin mereka ini terkendala biaya untuk fotokopi tadi, karena yang pembelajaran semester lalu saya itu kenapa saya meminta mereka untuk fotokopi, karena buku cetak yang tersedia di sekolah itu sangat terbatas Bu. Jadi tidak kebagian mereka. Jadi ini saya berusaha nanti untuk semester tahun ajaran baru ini 2024-2025 ini saya fotokopi secara nyicil Bu. Jadi kami belajar bab 1,
Bab 1 dulu fotokopi paling itu hanya 7 sampai 8 lembar dan biayanya itu hanya sekitar 3.000 Bu. Itu. Jadi biarlah mereka tetap fotokopi. Jadi tapi per bab Bu, nyicil mereka. Begitu. Supaya terpenuhi ya Pak ya, Iya. bahan ajarnya. Nah, kira-kira dari rencana yang Pak Bibit susun tadi, kapan mulai mau dieksekusi Pak rencananya? Ya, kemungkinan ini tahun ajaran baru ini Bu, ini masih proses penyesuaian Bu ya, karena tanggal 15 ini baru masa MPLS ya Bu, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi nanti ketika belajar efektif, kemungkinan tanggal 22 Juli Bu. Nah itu saya mulai langsung terapkan dengan rencana langkah-langkah strategi saya Bu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Pak Bibit. Kira-kira Pak Bibit, menurut Pak Bibit, apakah nantinya kita tidak tahu ya untuk berjalan ke depan apakah akan mulus semulus rencana kita gitu ya. Jika nantinya ada kendala, apa yang pengen Pak Bibit lakukan untuk mengatasi kalau seandainya ada gangguan atau kendala dalam menjalankan rencana Pak Bibit? Ya, baik. Saya akan berusaha untuk tetap konsisten Bu dengan apa yang saya dapatkan ilmu pembelajaran di modul-modul guru penggerak Bu ya. Jadi nantinya saya akan ya tetap fokuslah, tidak menyerah lah Bu dengan kondisi siswa itu nanti mungkin karena kan sudah lah ini bakalan kelas 12 IPS Bu ya, mungkin mereka wah pertemuannya mungkin ya sangat singkat ya karena sudah kelas 12. Jadi saya berusaha untuk konsisten Bu dengan niat saya ini untuk menerapkan strategi pembelajaran saya ke depannya. Oke, akan mencoba konsisten ya Pak Bibit. Nah Pak Bibit, bagaimana perasaan Pak Bibit setelah pembicaraan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, saya banyak leganya ini Bu. Jadi ada orang yang ingin mendengarkan lah keluh kesah saya, yaitu Bu Vivi. Terima kasih Bu Vivi yang sudah meluangkan waktunya ini Bu. Jadi saya bisa ya, terbuka lah, lega lah Bu untuk menghadapi nantinya permasalahan saya ke depannya dan menerapkan langkah-langkah strategi saya Bu. Pak Bibit, saya doakan semoga rencana-rencana Pak Bibit terlaksana ya Pak Bibit, menjadi guru yang nantinya akan diidolakan oleh murid-muridnya ya. Mungkin dari saya cukup Pak Bibit. Ada lagi yang mau diceritakan Pak Bibit? Terima kasih Bu, cukup Bu, sekian. Oke, saya akhiri ya Pak Bibit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.